Tes tes udah kedengeran belum ya suaranya? Udah, Fir. Udah, Fir. Kayak ke double gitu nggak ya suaranya? Bentar, laptop gue di deket gue soalnya. Bentar, bentar, bentar. Ah, ini. Nah, hati-hati kan, bakal meledak. Hati-hati, jangan depan. Hati, jangan. Lanjut. Oke, udah masih kedengeran kan suaranya? Masih, Fir. Oke. Bentar ya, ini gue bahas soal yang apa namanya? Soal tugas kemarin aja ya, karena gue belum ngerjain yang tadi baru dikasih. Oke, jadi untuk besok itu tugas ya, ujiannya antara tempat apa sih sambungan baloknya itu kalau nggak di pinggir di tengah. Nah kalau yang ini tuh di pinggir. Gue gak punya soalnya sih, ada sih tapi di laptop gue belum gue simpen di sini. Harusnya di antara kalian ada yang udah lihat soalnya ya. Ih, nggak bisa mengecil gitu sih. Hmm, kalau yang di soal yang kemarin itu kan dimensi kolomnya 600 kali 600. Pokoknya dia sama gitu kan. Terus FC-nya 30, FY-nya 420, DLLL-nya 60 sama 30, sama LN-nya udah diketahui. Nah, LN itu panjang dari sini ke sini nih, ke sini. Nah, besok kemungkinan yang diketahui itu panjang L keseluruhan, jadi dari as ke as ini. Makanya lo harus ngitung sendiri LN-nya. Nah, untuk hitung LN itu rumusnya, panjang baloknya, H balok. H balok tuh yang ini nih. H balok tuh yang 600 berarti nanti 600 dikurang setengah dari dimensi kolomnya. Dimensi kolomnya itu yang ini. Sorry, sorry. Dimensi kolomnya yang ini 600. Berarti 600 dikurangi setengah dari 600. Sorry ya kalau tulisannya jelek, soalnya gue nggak ada pensil. Dikurangi lagi setengah dari 600. Nah, tapi kalau ini harusnya ada panjangnya sih. Sorry, sorry. Ini harusnya ada L, misal 8 meter gitu. 8 meter dikurangi ini gitu. Nanti lu lihat aja yang kuisnya Trisha, dia itu ngitung LN-nya sendiri. Nah, kalau gue karena pakai soal PPT dan di situ udah jadi LN, jadi ya udah gitu. Terus pertama lu hitung kombinasi pembebanan. Oh iya, BTW ini tuh gue pakai soal yang soal kuis. Lebih ke pertanyaan-pertanyaannya gini. Gue pakai soal yang kuis. Kenapa? Karena dia lengkap soalnya. Jadi kayak biar gue ada patokan aja apa yang harus gue jawab gitu. Jadi mungkin ini jawabannya akan agak banyak. Tapi harusnya besok kayak gini juga sih. Ya udah lanjut kombinasi pembebanan. Ini persamaannya tuh template sih sebenarnya. Kalau di SNI, jujur gue gak tahu SNI berapa ya, tapi biasanya tuh selalu kayak gini. Atau kadang juga bisa dikasih di soal persamaannya. Nah, untuk 1/4 DL itu maksudnya dead load life load Disney ya. Nah, untuk yang LRED,
L-rate di sini itu adalah L-nya live load reduksi. Jadi hmm, kalau misalnya live load-nya itu hmm, maksimal maksimal banget 40 kilonewton meter, itu dia nggak direduksi. Jadi langsung masukin aja 40. Kalau di sini kan dia 30, jadi dia nggak direduk. Eh, bentar, bentar, bentar. 40 dan ke atas gak dibagi dua. Oh, kalau misalnya maksimal 40, itu dia harus direduksi setengah. Kayak gini nih, gue kan dikali 1/2. Nah, kalau misalnya di atasnya 40, itu kalau di atasnya 40 itu nggak direduksi. Kalau misalnya 40, dia nggak direduksi. Nih, gue agak susah nyatet ya, jadi kalian catat manual aja. Gitu. Terus habis itu selanjutnya itu syarat SRPMK. Ini juga template 4D-nya itu dari D yang di sini. BTW, oh iya, gue belum jelasin ini D-nya. D itu H dikurangi selimut, dikurangi sengkang, dikurangi setengah tulangan utama. Setengah tulangan utama kan kita pakai D22. Berarti D22/2 gitu. Terus sengkangnya itu D13. Transversal itu sengkangnya. Oh ya, dan tulangan utama itu harus lebih besar dari sengkang. Jadi kalau misalnya sengkangnya 13, utamanya ya 22 atau 19 atau 25 itu boleh. Terus ini yang kedua itu BW. BW-nya itu BW balok. Ini juga BW balok, B balok. Nah, H-nya ini H kolom 600 yang di sini nih, 600. Ini gue ada miss. Oh ya nih, BW sama H. Terus ini C1 sama C2. C1 sama C2 itu untuk yang persamaan ini. C2 ditambah 1,5 600. Biasanya sih pasti selalu oke ya, selalu memenuhi gitu. Selanjutnya karena WU-nya, WU, kok WU sih? Oh ya, BTW ini dari kombinasi pembebanan yang sebelah sini itu nanti nilai terbesar itu jadi nilai si WU-nya gitu. Selanjutnya kita hitung momen. Rumusnya itu CM kali WU kali LN kuadrat. CM itu apa? Nanti gue jelasin, tapi WU itu kita pakai yang 120 yang dikombinasi pembebanan itu. Terus LN-nya kan udah diketahui 6,6 meter. Nah, CM-nya itu dari McGregor yang ini. Tadi kan kita, tadi kan kita itu baloknya kayak gini kan. Kayak gini, gini, terus gimana sih? Pokoknya kita yang ini nih. Oh iya gini. Terus habis itu menerus ke sini. Nah, itu pakainya yang pakainya yang gede banget sih. Nah, pakainya yang 1/16, 1/14 sama 1/10. Nah, kapan pakai yang misal pakai yang 1/9 itu kalau misalnya bentangnya itu dia kayak gini nih, kayak gini, terus ketutup gitu. Nah, kalau kita kan tadi ada gambar, kayak ada gambar nih kayak gini. Ini tuh artinya masih ada balok lagi ke sana. Jadi pakainya yang 1/10 gitu. Nah, itu CM. Itu untuk CM. Balik lagi. Nanti hasilnya pokoknya gampang lah. Tinggal dipakai kalkulator aja kan. Nah, ini nilai minnya itu diikutin. Gitu. Terus habis itu longitudinal. Nah, desain tulangan longitudinal. Itu kita mau mencari tulangannya berapa sama AS-nya. Tapi ada langkah-langkahnya. Pertama, lu cari rho dulu nih. Cari rho dari persamaan ini. MU-nya itu MU yang ini itu kita dapat dari bagian ini nih. Yang inilah angka itu. 327. Terus habis itu tetanya tetanya 0,9, terus rho-nya yang kita cari, jadi tetap aja tulis rho. B sama D-nya, B itu BW balok ya.
D-nya itu yang 536. Terus FY udah diketahui, terus habis itu ini ya udah template lah ya. Nah, ini gue bagi di sini jangan lupa gue bagi 10 pangkat 6. Kenapa? Karena biar satuannya itu jadi kilonewton meter untuk nyamain di sininya. Sebenarnya kalau di PPT Bu Lisa ini yang dikali 10 pangkat 6, tapi karena nanti angkanya jadi banyak banget kalau jadi Newton milimeter, jadi gue bagi aja 10 pangkat 6 biar biar satuannya itu kilonewton meter. Terus nah, untuk yang sebelah kanan ini tuh template. Jadi angkanya tuh segini semua untuk bagian-bagian selanjutnya. Pokoknya lu hitung dulu. Tunggu, bentar gue. Lu bingung cara jelasinnya. Ini 65159 itu didapat dari perhitungan yang ini. Row-nya tetap ditulis row. Nah, terus habis itu 1 dikurangi 8,26. 8,26 itu dari 0,59 dikali ini 420/30. Terus habis itu tinggal lu kali pelangi aja. Dikali pelangi ke sini gitu. Terus dapatlah segini sama segini. Nah, itu lu pindah ruas, nanti jadilah persamaan kuadrat kayak gini. Nanti dapat nilai rho-nya gitu. Ini bisa pakai kalkulator. Kalau misalnya lu lihat mentoringnya Trisha kemarin, itu kan pakai rumus ABC. Itu tuh bikin lama banget. Karena angkanya kan banyak, terus kayak harus ngitung banyak kan. Jadi mending pakai kalkulator. Kalau ada yang belum tahu, besok gue ajarin cara pakai kalkulatornya gimana. Nah, tadi kan untuk MU-nya itu kita ada di 3 daerah kan. Ada A, B, sama C. Nah, kita hitung juga row-nya. Untuk di daerah B, B plus sama C min. Terus kita bikin nih persamaan kayak gini. Bentar. Kita bikin lagi nih persamaan kayak gini. Tapi kalau menurut gue ya, ini tuh sama. Ini selalu sama nih bagian ini. Nih, bagian ini tuh selalu sama. Jadi lu nanti tinggal hitung aja. Paling yang berbeda di bagian si ininya nih, MU-nya. Aduh, pokoknya MU yang di sini itu pasti beda-beda. Jadi nanti tinggal diubah-ubah aja. Kita ambil yang terkecil, yang mendekati 0. Nih, kita pakai nilai yang ini untuk ro-ro selanjutnya. Terus habis itu kita hitung AS perlunya. Rumusnya ini AS dikali AS sama dengan rho dikali B kali D. B-nya itu BW balok, D-nya itu 536 yang perhitungan diketahui itu. Nanti lihat aja. Nanti satuannya itu milimeter kuadrat. Gue nggak tahu ya, ini tuh harus dibuletin ke bawah atau ke atas sesuai keyakinan masing-masing aja. Kayaknya sih buletinnya fair aja. Jadi kalau misalnya lu di bawah 5 dia buletin ke bawah. Tapi kok ini gue dibuletin ke atas ya? Nggak tahu sih. Ya, biarin lah. Sesuai keyakinan masing-masing. Yang penting alurnya gue apa kasih tahu. Setelah kita dapat AS perlunya, kita hitung AS terpasang. Awalnya gimana? Pertama, tadi kan kita udah diketahui tulangan longitudinalnya itu D22. Ya udah, kita pakai D22. Ini untuk transversal itu kita jangan lihat dulu ya. Jangan jangan perhatiin dulu. Kita fokus di tulangan longitudinal aja dulu. Nah, ini lo desain. Nah, untuk besok, bentar. Desain tulangan longitudinal. Nah, kalau ini kan gue dikombinasi T, 2, 3D22 sama D19. Biar nilai di sini itu nggak jauh beda sama AS perlunya. Tapi untuk besok, itu kalau misalnya disuruh pakai D22, ya udah lu pakai D22 aja, nggak usah dikombinasiin. Intinya jumlah D22-nya harus lebih besar dari AS perlu. Nggak usah dikombinasiin, nggak apa-apa kalau misalnya eh kelebihan banyak gitu, karena emang sengaja sama ibunya biar kalian nggak cheating, nggak gitulah, nggak lama Fir, ngitungnya. sorry Apa? Fir, Mm-mm. motong Fir. Kenapa dia?
Nggak perlu ditambah lagi sama D19 itu. Kalau besok, Iya. karena biar kalian gak lama ngitungnya. Tadi gue udah nanya, nggak perlu dikombinasin kayak gue gini. Soalnya kan ini kayak lu harus ngecek berkali-kali kan, kayak ini tambah ini berapa, ini tambah ini berapa, itu kan jadi lama. Nah, kata ibunya nggak usah, nggak apa-apa. Jadi lu pakai D22 aja terus, gitu. Oh, yang penting lebih besar aja gitu kan daripada si AS-nya itu. Iya, iya benar-benar. Oke, oke, makasih. Iya, Fir, oke. mau nanya, Fir. Iya. Tapi kan kemarin gue juga nanya kan, tapi kata ibunya tuh harus apa terbukti satu lapisan gitu nggak? Nah, jujur kalau misalnya satu lapisan, itu gue nggak terlalu paham ya. Harusnya sih bakal selalu satu lapisan, karena itu permisalan kita di awal. Gue nggak terlalu paham sih kalau satu lapisan, tapi harusnya sih selalu satu lapisan ya. Soalnya kemarin gue tanya yang tulangan ini tuh kayak membuktikan buat satu lapisan apa dua lapisan gitu. Nah, nggak tahu ya. Kalau misalnya gue pasti akan selalu membuat dia jadi satu lapisan lagi, karena pasti kan besok D-nya itu gede-gede dan hanya satu macem doang kan D-nya. Jadi kayaknya harusnya nggak perlu terlalu banyak. Kalau misalnya emang, duh nggak tahu lagi. Jujur gue juga bingung tuh kalau satu lapis dua lapis. Kalau misalnya dia nggak terbukti satu lapis, itu apakah perhitungannya beda lagi atau gimana? Gue nggak tahu lagi. Oke, Fir, makasih. Sorry ya. Ini yang gue tahu aja. Hahaha. Terus kita dapat AST-nya di masing-masing titik di sini. Nah, kalau dari PPT-nya si ibunya, setahu gue itu harus dihitung AS min-nya lagi. Jadi nanti AS min tuh ada dua macam. Yang ini sama ini. Nah, lu hitung BW sama D-nya itu B balok sama D yang di awal itu ya. Tinggal lu masukin aja, nanti dipilih yang terbesar. Nah, kalau gue kan yang terbesar itu 1072. Nah, ini hasil di sini, dan di sini, itu gue harus melebihi si 1072 ini. Selain dia harus lebih besar dari AS min, dia juga harus lebih besar dari AS perlu. Jadi kayak harus dicek dua kali gitu loh. Nanti kalau misalnya ternyata AS terpasangnya kurang dari AS min, berarti yang dipakai AS min. Kalau dari yang gue pahamin tadi. Gitu. Tapi karena gue ini AS terpasangnya lebih besar dari AS min semua, jadi gue pakai AS terpasang. Kalau udah oke, kita lanjut ke perhitungan A. Ini untuk buat ngitung si VMN-nya ini karena butuh A kan. Nah, A itu rumusnya AS terpasang dikali FY. AS terpasang dapat dari sini, nanti satuannya milimeter. Ini tinggal template lah ya 0,85, FC-nya 30, B-nya 600. Kalau udah dapet, masuk ke perhitungan MN. Di MN itu V-nya itu tunggu, V-nya itu 0,9. 0,9 terus AST-nya pakai yang terpasang, FY-nya 420, A-nya itu yang perhitungan kita sebelumnya. Nah, ini gue kali 10 pangkat 6. Kenapa? Biar satuannya itu kilonewton meter. Nanti dicatat aja apa yang harus dikali 10 pangkat 6. Pokoknya apa yang satuannya harus dirubah. Pokoknya ngikutin ini aja. Setelah itu kita udah dapat VMN-nya, kita masuk ke perhitungan si AM plus sama CM plus. Dia kan di pinggir ya, jadi dia pasti ada M min sama M plusnya. Nah, AM plus itu 50%-nya, wait, si AM plus itu 50%-nya VMN. Nih, di sini. 331 kan. Didapatlah MU untuk AM plusnya. Terus begitupun yang CM plus, dia 50%-nya VMN yang Cemin ini 535 dapatlah ini kilonewton meter harusnya ada satuan.
Nah, karena kita udah dapat MU, kita ngitung lagi nih row-nya kayak tadi di awal. Ini kan kita dapat MU kayak ini nih. Di awal kan tadi kita juga dapat MU, makanya kita harus cari VMN. Nah, di sini udah dapat MU, kita harus cari lagi nih VMN. VMN yang ini. Lu ngulang lagi ngitungnya. Ngitung row lagi, ngitung ice perlunya lagi. Mau gue jelasin atau udah oke? Ini sama aja sih sebenarnya. Ini juga template nih, bagian sininya. Ini disamain sama si ini. Kalau gue ya, disamain sama ini nih, yang di CM-in itu. Karena pasti sama, yang sebelah kanannya tuh pasti sama. Jadi kayak biar nggak ngitung berkali-kali gitu. Terus AS perlu rumusnya juga sama. Ini. Nah, untuk desain tulangannya itu sama aja kayak yang sebelumnya. Ya udah D22, misal D22 semua. Kalau gue ada kombinasi, besok nggak usah nggak apa-apa. Didapat AST-nya itu 1140 ya untuk yang AM plus sama yang CM plusnya itu 1424. Kita cek apakah dia lebih besar dari AS perlunya. Ternyata iya lebih besar. Untuk CM plusnya itu juga dia lebih besar. 1424 lebih besar dari 1308. Udah. Nah, kita juga harus cek apakah dia lebih besar dari AS min. AS minnya pakai yang ini. Wait. Berarti AS minnya pakai berarti AS minnya pakai yang ini 1072. Apakah lebih besar dari 1072? Iya, ternyata lebih besar. 1424 sama 1140 lebih besar. Jadi oke, terus kita lanjut ngitung PMN, tapi sebelumnya kita ngitung A dulu nih. Pakai AST si perhitungan sebelumnya masing-masing titik. 1140, terus habis itu 1424. FY sama penyebutnya ini template lah ya. Dapat satuannya milimeter. Terus ngitung VMN. Ini rumusnya sama kayak yang sebelumnya. Template aja sih sebenarnya. D-nya 536, A-nya yang udah kita cari ya kan. Nah, ini gue bagi dengan weh, gue bagi dengan 10 pangkat 6 biar satuannya kilonewton meter. Udah, abis itu kita ngitung APR sama MPR-nya. Nah, ini gue agak boros ya. Ini gue ngitung gue ngitung manual semuanya kayak gue tulis. Sebenarnya mending di tabel aja. Paling kalau lu mau ngitung kasih aja satu contoh hitungan abis itu udah sisanya di tabel. Karena text time kan nulis sebanyak ini toh yang diganti pun hanya di bagian ininya nih. Di bagian AST-nya doang gitu. Ini APR. APR tuh dapat dari sini. Jadi 39,1. Terus ini 39,1. Ini satuannya tuh milimeter. Nggak perlu ada yang dibagi 10 pangkat sekian gitu-gitu. Tetap aja. Cuman untuk yang bagian MPR ini, kita kali dengan 10 pangkat min 6 biar satuannya itu kilonewton meter. Gue sebenarnya bikin tabel sih. Di, ya pada tau lah ya tabelnya. Oke. Terus udah oh iya, BTW ini tuh sebenarnya bisa aja dihitung di awal atau bisa aja dihitung di awal karena tunggu, AIS terpasang. Oh iya deh, nggak bisa. Ya udah, intinya dia harus nungguin si AIS terpasangnya sih. Ya udah gitu. Terus kalau gue selanjutnya itu bikin diagram momen akibat gempa. Gue bikinnya di awal, maksudnya setelah perhitungan longitudinal karena nilai-nilai dari diagram ini berguna untuk mendesain tulangan sengkangnya gitu. Jadi nilai-nilai yang gue butuhin itu ada MPR doang. Yang gue butuhin nilai MPR-nya doang nih. Itu pakai oh ya udah. Oh ya BTW ini tuh kita belum tahu ya dia tuh sway to right atau sway to left. Jadi kalau misalnya kalian bikin tabel ini, misal kalian bikin di awal gitu. Setelah ngitung MPR biasanya pada mau bikin tabel. Nah, untuk arah goyangannya itu kita
belum tahu kalau misalnya kita nggak bikin si diagram ini. Jadi kita harus bikin diagram ini dulu untuk tahu dia tuh sway to right atau sway to left. Nah, yaudah kita cuman perlu nilai-nilai MPR yang di titik A, C, yang minus dan yang plus. Nah, misal gue belum tahu, terus gue masukin aja angkanya. Oke, A-nya, wait, misal A-nya 309. Yaudah, 309 kalau dia plus dia naik, kalau dia min dia turun. Nah, C-nya itu gue ambil nilai yang minus. Jadi kayak dia emang harus dibikin miring gitu loh. Jadi ada satu nilai plus, satu nilai minus di masing-masing diagram. Terus untuk yang C382 itu gue taruh sini ke atas, terus A-nya minus 454 gue arahin ke bawah. Dibikinlah seperti ini. Nah, kalau misalnya tingginya di sebelah kiri, berarti dia sway to right. Kalau dia tingginya di sebelah kanan, dia sway to left. Gitu. Gitu aja sih. Kayaknya kalau dari yang gue lihat di PPT ibunya dan mentoringnya Trisha. Terus sebenarnya abis itu, tunggu. Hmm, oh iya udah. Setelah kita nentuin, kita baru bisa masukin plot arah-arahnya, left, right. Nih kayak ini nih. Gimana ya? Misal eksterior A, momen minus. Arahnya kemana? Kita lihat di sini nih. Tunggu. Tadi A min A M minus ya. Wait. A M minus. A yang M-nya minus itu kan 454. Bentar gue hapus dulu, kayak bingung kalau terlalu banyak warna. Tadi kan A minusnya itu 454. Nah, 454 itu kan di sini. Oh, berarti dia sway to left. Berarti kita bisa plot di sini dia arah goyangan ke kiri. Udah, terus habis itu misal C minus. Arah goyangannya kemana ya? C minus itu kan yang C-nya minus. Oke, 728. Nih, minus 728. Dia sway to right. Tinggal kita plot di sini sway to right. Gitu. Oh ya, untuk yang midspan ini, yang di tengah-tengah itu either. Gak tahu intinya, kalau di PPT ibunya gitu. Eh, gitu. Abis itu kita desain tulangan sengkangnya transversal. Nah, kita harus ngitung ulang WU-nya. Ini harus ngitung. Kita nggak bisa pakai yang 120 di awal. Karena di SNI gitu, kata ibunya. Jadi 1,2D tambah 1L. L-nya itu 30. Dapatlah 102 kilonewton meter per meter. Terus kita hitung VE. Nah, VE itu rumusnya MPR 1 tambah MPR 2 per LN plus minus WU LN per 2. Nah, untuk wait, untuk yang nilai MPR ini itu tuh sebagai VE, terus yang WULN per 2 itu sebagai VG. Nah, kita masukin nih nilai-nilainya. Pertama kita bikin, bentar gue cara bikin kata-katanya. eh Oke, VE-nya itu dihitung per masing-masing sway. Sway to right sama sway to left. Nah, sway to right kan pakai nilainya ini nih. Ini kan nilai MPR 39 sama 728. Ya udah kita taruh nih 39 tambah 728 per LN-nya 6,6, WU-nya 102 dikali 6,6 per 2. Ini template nih yang sebelah kanan ini. Jadi lu cuma perlu ngitung yang sebelah kirinya aja. Didapatlah 157,12 untuk perhitungan yang VE sway to right plus minus 336,6. Nah, kalau gue itu nggak gue totalin. Jadi kayak gue butuh apa namanya? Gue butuh penjumlahan ini aja nih biar gue bisa lihat VE-nya itu lebih kecil dari VG atau lebih besar. Nah, ternyata ini VE-nya itu kan 157,12, ini 336. Dia lebih kecil kan? Kalau kita lihat di sway to left juga dia VE-nya lebih kecil dari
VG. Makanya kita harus hitung VC. VC. Oh ya, ini itu ampere 1 tambah ampere 2 nih. Lihat di sini. 454 sama 382. Gitu. Pada kedua arah sway didapat bahwa VE kurang dari VG, makanya VC harus dihitung. Hitung VC, ini template VC-nya. Akar FC per 6 dikali BW dikali D. BW-nya BW balok. Terus D-nya 536. Terus habis itu dikali 10 pangkat min 3 biar satuannya kilonewton. Karena kan dari tadi kayak pakainya kilonewton kan. Toh pakai kilonewton tuh biar nggak terlalu banyak angka sebenarnya. Oke. Terus habis itu kita bikin free body diagrams. Loads and ya itulah. Nah, gimana cara bikinnya? Pertama, wait, ini gue hapus aja ya. Pusing. Kita bikin nih dari masing-masing arah sway-nya. Jadi kita bikinnya 2 kali. Sway to right sama sway to left. Nah, ini nilai-nilai dari mana? Kita lihat nih di sway to right dulu ya. 336. 33. Ini kan VG. Ini VE. Aduh. VG-nya itu. Wait. PG-nya itu ditaruh di sini ke atas. Dia pasti selalu kayak gitu, pasti selalu ke atas di kedua titiknya itu karena dia untuk menahan si momen si gaya lateral dari atas gitu kan. Terus di bawahnya kita taruh nilai si VE-nya 157,12. Ini fokus ke sway to right dulu ya. Nah, untuk arah VE-nya gimana? Arah si 157. Arah si 157 ini eh gue nggak tahu caranya gimana, tapi sway to right, intinya kalau sway to right, dia arahnya pasti selalu kayak gini. Terus kalau sway to left, dia arahnya selalu kayak gini. Dan untuk gaya-gaya momennya pun arahnya selalu kayak gini kalau sway to right, kalau sway to left kayak gini. Kayak udah template gitu loh. Gitu. Jadi lu hafalin aja, lu taruh aja di cheat sheet. Sway to left sama sway to right tuh arah-arah gayanya kemana. Yang lu butuhin hanya angka-angkanya gitu. Mungkin yang memusingkan gitu. Nah, kalau misalnya arahnya sama, dia ditambah. Kalau arahnya beda, ini kan beda nih. Nah, itu harus dikurang. Dapatlah kita angka terbesar dari masing-masing sway-nya. Angka terbesar yang di sway to right kan 493. Yaudah, berarti VU-nya untuk sway to right dapat 493. Dia ada di C, makanya kita kasih keterangan interior end di C gitu. Terus habis itu sama dengan ini kita jumlah sama kita kurang. Yang paling besar itu jadi nilai VU untuk di sway to left itu sendiri. Kasih keterangan lokasinya. Habis itu kita hitung VS. Dihitung lagi nih per masing-masing daerah. Bentar. Oke, kalau sekarang itu ngitungnya di interior. Interior. Iya sama aja sih sebenarnya sway to left, sway to right. Yaudah, pokoknya interior C. Lanjutkan. Duh, gimana sih? Ya udah, tunggu. Rumusnya itu VU per theta min VC. VU-nya itu yang kita udah dapat di masing-masing arah sway kan. Ini kan 493 nih. Gue taruh di sini 493, tetanya 0,75. Terus habis itu VC-nya itu yang kita udah dapat di sini, ya kan? Dapatlah masing-masing angkanya per arah sway. Terus kita harus cek batasnya. Ini juga udah template nih. Rumusnya pokoknya ini, BW-nya BW balok, D-nya D yang di awal itu. Terus dikali 10 pangkat minus 3 biar jadi kilonewton. Terus kita cek apakah si VC yang udah kita hitung di sini itu memenuhi syarat VS. Ternyata memenuhi, oke. Nah, untuk ke desain tulangan, desain sengkang.
kita lanjut ke desain sengkang. Itu pertama kita tulis dulu nih persamaan yang dipakai gitu. Habis itu kita desain sengkang. Nah, itu terserah kita mau kayak gimana desain sengkangnya. Eh, bentar. Oh, sengkang itu kan ada macam-macam ya jenisnya. Bentar gue sambil buka Google. Sengkang. Lah, wait. Sengkang dua kaki. Coba. Oh, nih. Nah, kayak gini nih maksudnya. Dua kaki, satu kaki, tiga kaki. Ini tuh terserah kita. Jadi maksudnya 2D13 itu adalah sengkang D13 dua kaki. Jadi nanti gambar sengkangnya tuh kayak gini. Gitu. Kalau lu 3D13 ya berarti tiga kaki gitu. Terus dari desain yang kita udah tentuin di sini, kita hitung AV-nya berapa. 2 dikali 133 mm². Duanya itu dari duanya itu dari sini. Gue kayaknya ya, harusnya sih iya sih kata GPT gue gitu. Dua kaki, ya udah, ini diameternya. Diameter. Luas, sorry. Luas tulangan D13 133 mm². Dapatlah 266 AV-nya. Terus kita dari persamaan, wait, dari persamaan ini, kita kan udah punya beberapa datanya. AV kita udah punya, S-nya belum, VS-nya udah punya dari yang sini, ya kan? VS-nya, FY sama D udah punya lah ya. Terus kita masukin aja nih, 266. Tunggu. Oh iya, oke, AV-nya 266. Terus habis itu ini VS. Oke, 364 ini kan. Dikali, jangan lupa di sini kalau gue untuk memudahkan perhitungan gue kali 10⁻3. Kenapa? Oh, tunggu. Biar dia jadi Newton. Pokoknya dia harus dibikin Newton nih yang di atas sini. Soalnya biar satuannya tuh mirip sama si MPa-nya gitu. Intinya kali 10⁻3 aja. Didapatlah 1,618. AV-nya baru dimasukin di sini, berarti untuk dapat S-nya itu 266 dibagi 1,68. Matematika biasa lah ya. Nah, itu kita bulatkan ke bawah. Karena kan untuk jarak itu kita bikin sekecil mungkin kan. Nggak tahu sih gue teorinya ya, tapi kalau di PPT ibunya sih ke bawah. Dari desain yang udah kita bikin, didapat bahwa S untuk sway to kok sway? Oh, S di daerah interior C itu harusnya kurang dari 164. Maksimal 164 berarti. Terus habis itu kita cek juga nih di eksterior A. Sama langkah-langkahnya. Untuk VS kita kan udah tahu nih 323,7 didapat dari ini, ya kan? Dikali 10⁻3 biar satuan yang menghabisi si MPa. AV-nya itu template nih 26, bukan template sih, maksudnya kayak sama nih 266. Didapatlah nanti 184,9. Ini gue buletin ke bawah. Kata GPT gue dibuletin ke bawah dan PPT ibunya gitu. Jadi ya udah. Setelah kita udah dapet desain jaraknya, kita masuk ke syarat jarak berdasarkan SNI. Syaratnya itu ada 3. S kurang dari D/4, S kurang dari 6 kali diameter tulangan utama terkecil, sama S kurang dari 150. Kalau ini udah tetap lah ya. Kalau ini D yang di awal 536. Nah, kalau misalnya tulangan utama terkecil, kalau di desain gue ini kan tulangan utama. Ini di tulangan utama ya. Eh, ini utama. Nah, gue lihat nih di sini yang paling kecil kan si D19 kan.
Ya udah, berarti di sini, wait, di sini gue dikali D19. Nah, tapi kalau besok kan kita cuman pakai tulangan utama itu satu diameter doang kan. Misal D22. Ya udah, berarti di sini D22 gitu. Karena kan kita cuma satu macam doang gitu. Yang pasti ini bukan tulangan sengkang ya, beda lagi. Tulangan utama. Terus kita lihat di sini dari syarat ini yang paling kecil yang mana? Kita ambil ada 134, 114 sama 150. Terkecil yang ini kan 114. Nah, kita lihat wait, pusing saya. Kita lihat dari jarak desain yang kita udah hitung tadi. Ternyata dia jaraknya 164. Kok hilang? 164, ini 184. Nah, ini nggak memenuhi si S14 ini, S1114 ini. Jadi kesimpulannya adalah S pada desain sengkang sebelumnya tidak memenuhi syarat SNI, maka diambil si nilai yang 4114 ini. Jadi ya udah. Oh, jadi kesimpulannya pakai desain sengkang di tumpuan itu D2D13 100 mm. Nah, ini tuh cara bacanya berarti eh, sengkang D213 dipasang setiap 100 mm sekali gitu. Kenapa diambilnya 100 bukan 114? Karena kalau lagi-lagi kalau kata Bu Lisa itu tuh katanya bakal keriting banget gitu jaraknya. Gue nggak ngerti keriting itu kayak gimana maksudnya. Tapi kalau GPT gue ya lagi-lagi GPT gue bilang 114 tuh kayak susah gitu loh ngukurnya di lapangan. Jadi kayak biasanya kalau di lapangan makanya jaraknya ya yang gampang aja, misal 100, 150, 200 gitu. Kan ini bacanya maksimal maksimal jaraknya itu 114 mm. Jadi kalau misalnya lu mau di bawah itu, ya nggak apa-apa. Asal jangan 150, itu kan lebih kan. Nggak memenuhi gitu. Fir, Fir, Oh, iya. maaf motong Fir. Ini Iya. yang 3 S S lebih kecil dari 150 ini 150-nya dari mana? Itu udah syarat SNI, jadi ini udah ketetapan. Udah nggak bisa diganggu-gugat ini, pokoknya kayak gini. Gitu. Oh, berarti nanti buat desain si ininya, si sengkangnya, berarti diambilnya yang paling kecil ya? Iya, paling kecil. Oke, oke, makasih. Paling rapet. Oke, lanjut sekarang. Tadi kan kita udah dapet sengkang di tumpuan. Ya kan? Sekarang kita ke desain sengkang daerah lapangan 2H. Nah, ini agak jelimet sih, jujur. Hmm, pertama kita tentukan nilai VU-nya. Dari mana? Jadi, pertama kita lihat nih dari free body diagram kita. Berapa ya VU yang paling besar? Kita balik ke sini. Eh, wait. Kita lihat nih. VU yang terbesar ada kan VU-nya total ada 493 sama 463 nih. Nah, yang paling besar yang mana? 493 kan. Dia di interior N C. Pokoknya dia di tumpuan C paling besar. Oke, berarti tadi sampai mana? Oh, ini ya. Tadi kan 493 terbesar. Ya udah, kita tulis 493 dikurangi 1,2 WU. Oh iya, ini 1,2-nya itu 1,2-nya itu dari 2H. 2H-nya tuh H balok ya. H balok. H balok kan tadi 600 mm kan. Berarti 2 dikali 600 mm. Jadi 1,2 meter. Jadi kalau misal H-nya 700 gitu. Berarti ya udah 2 dikali 700 1,4. Jadi ini bukan template ya 1,2 ini tuh dihitung. Nah, WU-nya itu pakai yang ini. Yang ini ya, pakai yang ini.
102. Jadi kalau geser pakai WU sendiri gitu. 102 didapatlah total setelah kita hitung didapat VU-nya itu 371. Lanjut hitung VS, alurnya sama kayak yang tadi. VS berarti rumusnya VU per ini, VC-nya sama ya, harusnya VC-nya sama kayak yang tadi-tadi 294, VU-nya 371 sama ini didapat 201 kilonewton. Jadiin newton, nggak apa-apa. Nah, tadi kan sebelumnya kita udah cari cek batas maksimum VS. Nah, ini kita pakai terus nih. VS-nya kan harus kurang dari 1174. Ini VS syarat. Wait, wait, wait. Ini tuh syarat. Ini kalau yang ini itu desain. Desain. Aduh, jelek banget tulisannya nggak apa-apa ya. Desain. Nah, kita kan udah dapet nih. VS-nya itu 201 kilonewton. Cek apakah 201 ini lebih, apakah 201 itu kurang dari 1174? Ternyata iya, berarti oke, kita bisa lanjut ke buat jaraknya. Nah, ini kalau gue tetap pakai yang 2D13. Gue nggak tahu sih boleh beda atau enggak, tapi kayaknya mending sama aja nggak sih cengkangnya kayak biar nggak ngitung dua kali. Sebenarnya gampang sih ngitungnya, cuman kayak males aja. Gue disamain aja kayak daerah tumpuan. Jadi gue pakai 2D13, AV-nya sama. Ya udah, kita tinggal masuk-masukin aja angka-angkanya. AV kan udah ketemu 266, terus VS-nya kita pakai yang VS-nya kita pakai yang ini 20 1100 itu. Jadi Newton kan. Terus ya udah kita hitung hasilnya 0,893, berarti untuk dapat S-nya 266 dibagi 0,893. Didapat segini, dibuletin ke bawah. Nah, untuk daerah lapangan ini ada syaratnya juga. Syaratnya beda sama yang daerah tumpuan. Syaratnya cuma satu, S kurang dari D/2. D yang di awal itu kan, 536. Nah, kita cek apakah 297 kurang dari 268. Ternyata enggak, dia lebih besar dari 268. Not okay, tidak memenuhi syarat. Jadi gunakan S28. Jadi untuk di lapangan, sengkang 2D13 ini dipasang sejauh 268. Tapi kalau kata Bu Lisa, ambil kurang dari 268. Pokoknya harus jauh gitu. Kayak gimana ya? Kayak misal ini kan 268. Berarti kalau 250 kan masih kurang dari 268 nih. Berarti ini boleh. Tapi kalau misalnya di lapangan, maksudnya kayak nanti kalau misalnya lu udah kerja gitu, kalau misalnya dapatnya 268, lu pasangnya tuh 200 gitu. Karena harus jauh, karena takutnya nanti di korupsi gitu lah ya. Pokoknya gitu. Kalau gue di sini ambil 250 ya nggak apa-apa gitu. Karena kan ini cuman soal doang kan. Terus abis itu kita bikin diagram momen akibat gravity. Ini nanti lu lihat aja ya soal-soal kuis itu disuruh nih bikin kayak gini diagram momen akibat gravity, superimpose shear force gitu-gitu. Nah ini ya kepotong ya ini itu didapat dari nilai MU MU di sini nih di awal di bawah ini nih. Nah kita nilai ini kita pakai buat momen gravity. Momen gravity. Pokoknya nilai yang ini ya. Wait, wait. Nah, ini kan ada yang minus, ada yang plus, ada yang minus. Nah, gambarnya gimana? Kalau dia minus, kalau dia minus itu arahnya ke atas. Nih, ke atas sama ini kan A, C, ini B. Nah, di B kan positif, dia ke bawah. Oke lah ya, gampang lah ya. Nah, untuk yang superimpose shear force itu didapat dari nilai VU. Jadi gini, gue harus jangan deh.
Di sini aja lah ya. Misal super, jadi diagram itu tuh pasti bentuknya akan selalu seperti ini. Wait, akan selalu kayak gini. Kirinya itu ke atas, kanannya itu ke bawah gitu. Tapi nilai-nilainya ini ditentukan oleh si VU. VU-nya dapat dari mana? Dapat dari yang free body ini nih. Kan VU-nya kita dapat nilai 179, 493, 463 sama 29. Misal, gimana ya? Nggak ada kertas. Oh ya udah lah, gini aja. Gue dibikin di sini ya, di sini. Di bawah sini. Misal kalau untuk sway to right 179. Berarti dia berarti dia 179-nya naik ke atas gini, terus 493-nya ke bawah gitu. Terus ini juga yang sway to left. Berarti si 463 ini itu dia ke atas, 29,93 ini dia ke bawah. Kita gabungin gini. Nah, tapi dua ini itu kita jadiin satu diagram kayak gini nih. Kayak gini. Ini kan diagram pertama gitu. Terus ini diagram yang kedua gitu. Nanti coba-coba aja ya. Pokoknya itu pakai nilai yang VU. Nah, ini untuk yang desain tulangan. Jujur gue kalau gambar yang kayak gini itu gue bingung ya. Gue juga kayak masih bingung. Kayak soalnya ini tuh gue dapet 6D22 2D19 kan. Kayak ini banyak, ini kan 8. Terus gue taruh di sini 8 kayak mepet-mepet banget. Gue nggak tahu bener atau enggak. Jadi kalau yang ini sesuai keyakinan sesuai keyakinan masing-masing aja lah ya. Pokoknya D-nya itu yang D536 itu gambarnya dari setengah tulangan di sini sampai ujung sini. Itu D. Terus H balok itu ini 600 BW ya kan. Untuk tulangannya kalian tanya GPT aja. Karena gue nggak tahu, atau kalau kalian ada yang tahu boleh sharing ya guys. Gitu. Nah sekarang kita ke gambar tulangan yang daerah lapangan. Tadi kata si Alia kan nanya ke Bu Lisa, katanya ini nggak perlu ya Al. Gue nggak tahu. Katanya ini nggak terlalu penting. Apa gimana? Nggak tahu. Intinya yang Iya, paling oh, nggak usah katanya. nggak Nggak usah. usah dilihat. Ya sih, soalnya pusing. Ya udah, yang penting yang ini. Gimana cara gambarnya? Tadi kan kita dapat di daerah tumpuan itu D13 100 mm, daerah lapangan itu D13 250 sama lap space. Tunggu bentar. Hmm. Oh, kalau di tumpuan berarti dia tuh harus dipasangnya itu rapat. Karena kan dia deket, karena kan berarti dia deket join kan. Kayak dari, wait, sorry ya kalau pusing. Dapat dari si 2H yang di sini. Di sini. Jadi 2H itu, ini 2H. Ini, oh ini 2 nih. 2H 1,2 berarti 1,2 dari masing-masing si join. 1,2 dipasang rapet D13 100. Nah, untuk daerah lapangan itu berarti kan yang tengah-tengah ini nih, daerah lapangan. Dia rapat, terus rapat. Ini nih harusnya
rapat, rapat, terus habis itu senggang. Tapi di tengah-tengahnya ini kita buat rapat. Karena ini daerah sendi plastis atau daerah kritis. Nggak tahu, tapi menurut gue, ya ini kan di tengah-tengah, dia memikul momen yang besar kan. Momen maksimum terjadi di sana. Jadi sengkangnya harus dirapetin. Sepanjang berapa? Sepanjang ini tuh ada rumusnya. Bentar ya, gue lupa lagi. Di PPT. PPT-nya itu yang wait kan masih SBB ya? Mana sih? SBB lecture 3. Wait, bentar ya. Halaman 52. Nah, ini pakai rumus yang ini nih, 1,3. Aduh, gue nggak bisa coret-coret lagi kalau di sini. Pokoknya pakai rumus yang 1,3 FY terus garpu itu sama ini. Nah, kalau di ibunya ya, kalau di PPT ibunya, ini kan wait, ini kan yang garpu-garpu ini tuh satu. Ada syaratnya sih, aduh tapi gue nggak ada file SNI-nya di sini. Nanti lu buka aja ya. Ini tuh di SNI berapa? SNI 25422. Nah, jujur gue bingung juga ya cara bacanya. Intinya kalau dia beton normal itu ada satu koefisien yang nilainya satu. Pokoknya ada syarat-syaratnya gitu. Nanti lu tanya GPT aja. Tapi biasanya sih satu ya. Karena biasanya kita pakai beton normal gitu. Gitu.